Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, berjumpa lagi dengan kami di kanal podcast Foto Utusan KPU Banggai. Dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Berjumpa lagi dengan kami insya Allah dalam 30 menit ke depan. Bersama saya, host pada kesempatan kali ini, Mahmud. Dan tentu hari ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang kalau dipertimbangkan ya, rasa-rasanya, karena ini kalimat rasa-rasanya ini dari beliau juga ini. Rasa-rasanya tepat dan sudah sangat luar biasa untuk berada pada posisi ini, sehingganya podcast Foto Utusan dan tagline KPU Banggai sebagai sarana foto utusan menjadi momentum terbaik untuk kita menyampaikan ke publik lewat podcast pada kesempatan hari ini dengan tema foto utusan sebagai pilar demokrasi di Kabupaten Banggai. Tentunya Bapak Ibu, teman-teman pemilih dimanapun berada, pada kesempatan ini terkait dengan foto utusan sedikit dan akan dibahas secara mendalam, baik dari nilai-nilai sosial, nilai-nilai filosofis, tentu apa yang terkandung, apa yang terkait, atau apa makna dari foto utusan itu sendiri sebagai sarana foto utusan untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah. Rekan pemilih dimanapun Anda berada, inilah salah satu narasumber kita pada kesempatan hari ini. Beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Banggai. Salam sehat Pak Ketua. Alhamdulillah sehat Pak Mahmud. Baik Pak Ketua, kita ingin memperkenalkan Pak Ketua. Ya, pada kesempatan ini Pak Ketua bisa kiranya menyapa teman-teman yang ada di rumah dan memperkenalkan nama serta sedikit pembuka dalam opening ini. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Mahmud. Saya menyapa dulu teman-teman warga pemilih di Kabupaten Banggai. Saya Santo Gotia, sahabatnya Pak Mahmud. Terima kasih Pak Mahmud sudah diundang di kesempatan yang baik ini di episode ke-13. Alhamdulillah, luar biasa. Keren. Baik, itulah teman pemilih ya. Ketua KPU Banggai kita di periode tahun 2023 sampai dengan 2028. Jadi pencetus ya, pengide tentang foto utusan sebagai sarana pilkada di Banggai ya, itu terlahir dari ide beliau. Dan tentu beliaulah orang yang tepat untuk berbicara tentang apa maksud dari foto utusan sebagai pilar demokrasi di Banggai ini. Tentunya secara pribadi dan saya meyakini teman-teman pemilih dimanapun Anda berada, ini menjadi sebuah pertanyaan kita bersama. Dan tentunya akan dijawab dan akan sedikit dikuliti oleh Ketua KPU terkait dengan foto utusan. Jadi Pak Ketua, itu foto utusan itu apa itu, sehingga dia sebagai sarana demokrasi di Banggai itu tolong bisa disampaikan ke kami Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Mahmud. Barangkali lebih tepatnya pilkada sarana foto utusan itu kita bersama-sama lah. Kita bersama-sama di periode ini, kita berlima dengan teman-teman sekretariat yang punya andil sebetulnya mencari dan menemukan. Kita mencari kira-kira apa tagline yang tepat berdasarkan kondisi demokrasi di Kabupaten Banggai. Kan kita tahu dari periode ke periode, dari waktu ke waktu pelaksanaan pilkada atau pemilu di Kabupaten Banggai itu kan ada saja dinamikanya. Ya. Maka berdasarkan refleksi panjang, pencarian-pencarian yang panjang. Pada akhirnya kan bersama-sama kita menemukan kira-kira kita
merasakan peristiwa pemilu atau pilkada sebelumnya, maka kira-kira besok itu kita akan mengalami apa? Atau kita mau pilkada besok itu seperti apa? Maka bukan mungkin, sudah pasti pada akhirnya kita memutuskan mengambil tagline pilkada sarana foto utusan. Itu kita sudah putuskan sama-sama lewat keputusan KPU Kabupaten Banggai. Kita mau kan suasana demokrasi, suasana pemilihan di Banggai itu fondasinya itu foto utusan. Dia harus bersaudara. Suasananya oke lah bertanding secara kencang. Agak tinggi mungkin tensinya. Tapi kan jangan lupa, kita itu punya nilai. Kita punya nilai yang tidak mungkin sama dengan yang lain. Cuma mungkin penyebutannya yang beda. Tapi kita punya fondasi, kita punya nilai. Kita punya foto utusan itu. Itu warisan leluhur. Kita mungkin bukan pemilik teks. Baik. Jadi bisa kita klaim bahwa foto utusan itu kita punya. Kita bukan pemilik teks. Kita juga bukan pemilik utama foto utusan. Tapi kita diwariskan oleh leluhur kita. Maka tugas saya dan kita semua adalah bagaimana merawat ini warisan dari leluhur. Nah, yang kita lakukan sekarang kan merawat dia. Orang kan banyak lupa. Itu warisan leluhur yang kita punya, yang kita banggakan, kita hormati. Tugas kita kan cuma merawat saja. Bagaimana dia bisa tetap hidup. Foto utusan itu bukan cuma sekedar kata. Foto utusan itu bukan cuma sekedar slogan atau tagline. Tapi dia punya jiwa yang harus tetap kita hidupkan. Saya kira itu secara filosofis. Jadi, Ketua, kalau kita bicara foto utusan sebagai pilar demokrasi Banggai, ya, kalau kita sedikit berbicara dalam wawasan kebangsaan ini, Ketua, ya, bahwa pilar demokrasi itu kan ada trias politika ditambah dengan pers. Itu kalau Jimli Asdik ya berpendapat tentang pilar demokrasi itu sendiri. Kalau trias politika kan ada kekuasaan ya, ada legislatif, eksekutif dan yudikatif, sehingga ditambah dengan pers sebagai pers dan media ya, penyeimbang lah ya. Tapi ini bagaimana ini dalam wawasan kebangsaan menjadi sesuatu yang terpatri dalam nilai-nilai luhur budaya di Banggai ini itu sendiri. Sehingganya kan foto utusan sebagai pilar demokrasi itu bagaimana itu, Pak Ketua? Sependek yang saya tahu, baik. Menurut saya itu foto utusan itu hadiah nilai dari Tuhan untuk tanah Babasalan. Foto utusan. Kita semua tahu bahwa tagline, kalau saya mau kasih runut dia, tagline pemilu tahun 2024 secara nasional, itu kan pemilu sarana integrasi bangsa. Yang kita mau kan waktu itu bahwa jangan karena pemilu lalu kita tercerai-berai. Baik. Kenapa tidak kita jadikan pemilu itu sebagai sarana integrasi, memperkuat satu daerah dengan daerah lainnya. Satu kelompok dengan kelompok lainnya. Itu peristiwa pemilu. Lalu setelah pemilu kita pilkada. Masing-masing kita berdasarkan dinamika pilkada lokal masing-masing. Kan kita boleh juga menganalisis apa kira-kira kebutuhan. Kita mau bagaimana pelaksanaan pilkada besok. Maka bersama-sama kita putuskan waktu itu. Kita mau besok pilkada di Banggai itu nuansanya nuansa kekeluargaan. Maka kalau pemilu secara nasional dipakai pemilu sarana integrasi bangsa, maka di Banggai kita pakai pilkada sarana foto utusan. Tapi Pak Ketua, potong, apakah sarana integrasi bangsa itu diganti atau di pemilu ya, beda rezim ya? Oh ya, oke. Beda rezim. Ya. Boleh saja kita juga tidak ada yang salah dengan sarana integrasi bangsa betul, tapi kan juga tidak bertentangan juga dengan foto utusan. Benar. Foto utusan ini kita punya. Foto utusan itu cinta yang tak terucap tapi kuat kita rasakan. Khalil Gibran juga ini ketua kita ini kan. Kuat dia. Jadi foto utusan itu tidak bertentangan dengan Pancasila.
foto utusan itu tidak bertentangan dengan integrasi bangsa. Iya, iya. Kalau orang bersaudara, foto utusan ini kan persaudaraan. Kalau orang bersaudara, kan tidak bertengkar dia. Kalau orang bersaudara, kalau kita sudah bersaudara kan kita baku bantu, baku lihat, baku jaga. Kan itu semua sebetulnya. Nilai-nilai kultur dalam budaya bangga ya. Kita mau demokrasi kita itu kan kualitasnya sampai ke situ. Sudahlah bahwa kita berbeda pandangan, beda warna partai, beda pilihan, tapi kan pondasinya itu yang Pak Mahfud maksud tadi, pondasinya itu kan harus ada, harus apa? Kan banyak sekali juga di Banggai ini misalnya di beberapa tempat itu ditulis apa memposang tangga memtano. Iya benar. Kan ada. Kebetulan kita ambil tagline itu pilkada sarana foto utusan. Iya. Nah, itu yang kita mau. Mungkin juga tidak satu-satunya foto utusan itu menentukan kedamaian di Kabupaten Banggai. Mungkin tidak bisa kita klaim itu satu-satunya. Tapi kan boleh juga kita bilang kalau foto utusan itu berkontribusi atas kedamaian, atas suasana yang kondusif di Kabupaten Banggai. Kenapa? Karena yang pertama kita juga sudah punya nilai warisan dari Tuhan yang hadiah dari Tuhan yang diwariskan oleh leluhur dan itu kita jaga. Lalu itu terinternalisasi buat kita semua sebagai penyelenggara, buat peserta, buat pemilih juga. Tidak boleh, sudahlah. Ini urusan orang merebut kekuasaan. Iya. Tapi kan kehidupan kita masa setelah orang berkuasa lalu kita ribut, mau sampai kapan? Iya. Terus kita mau dapat apa? Jadi nilai demokrasi itu kan sebetulnya yang kita sebagai anak bangsa kita mau seperti itu. Benar. Jadi saya pendek yang saya sekali lagi kita KPU bukan pemilik utama teks foto utusan atau bukan kita yang paling tahu paling mengerti tentang foto utusan itu. Benar. Tapi tugas kita itu merawat dia. Warisan leluhur kita semua punya tanggung jawab merawat, tapi secara kelembagaan kita ambil dia, kita rawat dia. Kita semaikan dia, kira-kira begitu. Supaya dia tetap terus bertumbuh. Berbuah. Kan enak dia kalau bertumbuh, foto utusan tidak hanya disebut foto utusan, tapi harus bertumbuh. Bertumbuhnya, ya kalau begitu semua orang kita anggap kita punya saudara. Baku lihat, baku jaga. Syukur-syukur dia kalau berbuah lagi. Kita sampaikan itu ke orang lain juga menyampaikan itu, orang lain berbuat itu ke orang lain. Kan makin enak kita hidup ini. Betul. Saya kira itu apa namanya. Masya Allah. Di Banggai foto utusan sebagai pilar demokrasi Banggai. Betul. Ini di Banggai ini sebenarnya kalau foto utusan ini kan nilai-nilai budaya ya Ketua ya? Atau apa ini Pak Ketua? Dia bahasa sebetulnya. Oh bahasa. Oke. Persaudaraan. Foto utusan kalau di Banggai Kepulauan itu montol utusan. Oke. Jadi dia perekat ya antara etnis satu dengan yang lain, antara siapapun itu pendatang atau warga suku asli Banggai, perekatnya adalah foto utusan itu sendiri. Foto utusan. Oh iya. Jadi kita tidak lagi lihat latar belakang agamanya apa. Nah. Kita tidak lagi lihat kira-kira dia dari kampung mana, dari daerah mana. Tapi begitu dia mendiami tanah Babasalan ini, begitu dia hidup di tanah Babasalan ini, maka wajib hukumnya bagi kita untuk saling baku lihat, saling baku jaga. Iya. Sudah buktikan juga kemarin ini kan kita punya peristiwa kelam juga. Pemilu pilkada sebelumnya. Ada soal segala macam, meskipun juga sampai sekarang kan noktanya juga masih ada sebetulnya. Iya benar. Tapi kan apakah ada orang yang ribut di luar gara-gara kita cara melayani kita membeda-bedakan orang? Tidak. Iya. Kan sebisa mungkin kita sering sampaikan di forum-forum, banyak forum menyampaikan bahwa kita tidak membangun jarak yang sama dengan peserta, tapi kita membangun kedekatan yang sama. Jadi kalau saya dekat dengan A, saya dekat dengan B, dekat dengan C, dekat dengan semua. Kalau semua kita dekatkan, apa lagi masalahnya coba? Iya. Yang bermasalah kalau saya cuma dekat si A saya 1 meter, si B 10 meter, itu masalah. Tapi kalau semua kita bangun kedekatan yang sama, apa lagi masalahnya? Kamu boleh curiga, saya dekat dengan dia. Coba tanya sama yang lain, juga. Iya betul. Kan tugas kita kan melayani dua pihak itu, peserta dan pemilih. Pastikan kita lakukan kedekatan yang itu. Kita sudah buktikan juga
tidak ada orang yang demo persoalan Ya. layanan KPU. Tidak ada juga orang yang mempersoalkan sampai apa namanya itu, tidak berharap juga begitu, tapi sampai ada pertumpahan darah di sini. Ya. Tidak ada. Tidak ada. Memang mungkin bukan putusan salah satu faktor atau satu-satunya faktor. Tapi kan boleh juga kita bilang bisa jadi juga putusan salah satunya. Iya. Yang berkontribusi terhadap kedamaian, kesejukan demokrasi di tanah Babasalan ini. Berarti putusan ini ketua harus selalu dipupuk ya, harus selalu dipupuk, dan tentu tidak cukup hanya satu lembaga, dua lembaga, atau satu kelompok, dua kelompok, tapi secara keseluruhan putusan ini tetap harus selalu dibumikan, tetap harus selalu dipupuk untuk terus menumbuh kembangkan rasa persaudaraan satu sama lain. Ini tentu luar biasa, Pak Ketua. Tentu harus ada cara-caranya juga ini, Pak Ketua, dalam hal memupuk nilai-nilai putusan itu sendiri. Ada saran untuk itu, Ketua? Ya, kalau di agama kan dibilang juga itu kan tidak boleh memutus silaturahmi. Ya, ya, ya. Mungkin kita bisa berkomunikasi dengan semua orang, siapapun itu. Kan lebih banyak teman, lebih banyak saudara, lebih banyak kita berkomunikasi, kan semakin baik, begitu. Ya. Itu kita lakukan. Kan kita bisa rasa sama-sama bagaimana ini, kan sebetulnya karena momentum pilkada, lalu sekarang juga masih menggema soal itu. Terus kita kembangkan ini, terus kita tadi Pak Mahmud bilang kita pupuk, kita semaikan dia sampai akhirnya dia berbuah. Ya, ya. Sampai sekarang kita tidak pernah bosan. Kita kunjungi orang-orang, kita kunjungi masyarakat ada. Kita ke warung-warung kopi kan hanya untuk menyapa. Di luar itu soal tugas KPU di masa non tahapan bersosialisasi, tapi kan kita tak langsung, kita mau berjumpa dengan orang, kita sampaikan pesan-pesan putusan juga. Makanya kan saya di banyak kesempatan, kalau Pak Mahmud dengar atau teman-teman juga pemilih sering dengar, setiap salam pembuka saya itu pasti di ujung saya sampaikan salam putusan untuk kita semua. Pesannya kan itu, kita mau bersaudara. Jadi buat saya secara sederhana bahwa putusan itu warisan dan kehormatan yang kita rawat dalam momentum, dan setelah pilkada usai, kita bangun gedung dengan nama Sarana Putusan. Kita bangun gedung dengan nama Sarana Putusan, maka putusan itu warisan yang kita rawat dalam momentum dan dijadikan monumen. Momentum yang dijadikan monumen. Monumennya itu adalah gedung yang diberikan nama Sarana Putusan. Ini tentu luar biasa, teman pemilih. Ya. Pemikiran itu sampai ke sana, dan bukan gedungnya yang kita mau lihat semegah apa, tetapi pada konteks berpikirnya, Ketua, dari nilai-nilai persaudaraan yang hendak mau dikembangkan dan untuk menjadi pemersatu dalam pelaksanaan kepala daerah kemarin, dan alhamdulillah itu kita lihat hasilnya cukup baik, ya kan? Kita bisa rasakan sendiri, tetapi pemikiran sehingga sampai membuat memonumenkan momentum kemarin, itu ide yang tidak hanya sekedar gagasan, tapi ini sudah terrealisasi. Itu saya sendiri penasaran itu, Ketua, kan? Itu bagaimana ceritanya itu? Jadi teman pemilih ya, itulah khasnya Pak Mahmud dia. Saya harus bilang bahwa ini karya bersama. Ini karya bersama, Pak Mahmud. Tidak tepat, tidak etis rasanya kalau KPU itu KPU, bukan Santo. Iya. KPU itu KPU Banggai, bukan Santo. Tidak tepat. Jadi Santo cuma bagian kecil dari capaian. Saya tidak bilang berhasil. Capaian kita punya. Nah, memang kan kita berharap putusan itu tadi kita rawat, kita pupuk, kita samakan sampai dia berbuah sebagai pengingat buat yang lain, buat generasi. Lalu kita jadikan dia monumen. Monumen itu kan sebagai pengingat juga. Sarana putusan itu sebagai monumen peringatan akan putusan. Jadi itu kita bangun di zaman kita bersama-sama dengan teman-teman sekretariat, merefleksikan perjalanan
pilkada kemarin. Kan boleh juga kita self reward. Baik. Self reward. Semua capaian yang kita saya tidak bilang sukses ya. Oke. Sukses itu biar nanti dinilai oleh orang lain. Tapi capaian. Ya. Capaian kita sudah tiba di posisi ini. Ya. Sukses atau tidak silakan dinilai. Saya memilih untuk tidak menggunakan kata itu sebab semua orang punya pandangan yang beda-beda. Ada yang bilang gagal, ada yang bilang itu silakan saja, bebas. Tapi kita capaiannya sudah sampai di sini. Sebagai bentuk self reward, kita mau kasih reward buat kita punya kebersamaan di lembaga ini. Kan boleh juga sebagai pengingat atau utusan. Kita berharap itu tempat itu menjadi sarana persaudaraan. Peserta pemilu datang di situ boleh. Baik. Itu milik publik. Dan kita berharap semua orang bahkan itu bisa menggunakan itu. Karena itu bukan pribadi punya. Bukan punyanya Santung, Pak Mahmud atau Pak Rauf, Pak Budi atau Pak Hidayat atau Pak Sudan. Tidak, itu milik publik. Silakan dinikmati. Sepanjang manfaatnya. Ya. Sepanjang memberikan sumbangsi. Ya. Atau lebih bagus lagi kalau dia bisa menumbuh kembangkan utusan di. Masya Allah. Tapi Pak Ketua jangan larang saya, ya. Ini juga untuk teman-teman pemilih. Jangan larang teman-teman pemilih. Kalau teman-teman pemilih dan saya beserta mungkin teman-teman lain bangga, kan? Ada Santo Gotia di KPU Banggai. Dan bangga ada monumen foto utusan. Rasa-rasanya Pak Ketua, foto utusan yang dimonumenkan satu-satunya itu di Banggai, di KPU Banggai ini. Rasa-rasanya yang bukan berarti monumen itu, dengan adanya monumen tentu tidak menjadi gambaran bahwa KPU Banggai yang paling foto utusan, tidak. Iya, ya kan? Persis. Tetapi tentu foto utusan itu sebagai kultur budaya masyarakat adat di masyarakat itu sendiri, tengah-tengah masyarakat ya, khususnya masyarakat Babasalan, Banggai, Balantak, Saluan dan Andio ya. Ya, sehingganya KPU Banggai lah yang rasa-rasanya pertama kali menjadikan foto utusan tidak hanya sebagai momentum, tetapi membuatnya dalam bentuk monumen. Ini tentu pengapresiasian yang begitu luar biasa, kan? Dan tentu kita berharap foto utusan ini tidak hanya sekedar tagline Pak Ketua, tetapi dia lebih menjadi virus yang positif untuk menumbuh kembangkan kultur budaya adat di tanah Babasalan ini. Karena yang seperti Pak Ketua sampaikan tadi, bahwa foto utusan itu tidak hanya sekedar jargon, ya, tetapi dia adalah nilai luhur masyarakat di Kabupaten Banggai. Teman pemilih, berarti foto utusan tidak hanya berbicara mengenai gedung atau simbol, tetapi juga tentang nilai, gagasan, dan semangat demokrasi yang terus hidup. Lalu bagaimana KPU Banggai memastikan bahwa warisan demokrasi ini dapat terus dirawat oleh generasi berikutnya, Pak Ketua? Iya, tapi saya mau merespon agak serius tadi yang Pak Mahmud sampaikan di awal, bukan di awal, sebelum pertanyaan itu, yang bangga dengan saya begitu. Oke. Tapi kan saya juga tidak punya hak untuk melarang orang bangga dengan saya. Betul. Tapi dengan kesadaran keterbatasan juga yang saya punya, saya kok sampai sekarang ini jujur tidak pernah merasa semua capaian yang kita sudah raih ini berkat saya seutuhnya. Tidak bisa. Tidak boleh ada satu orang yang mengaku dia lebih hebat dari yang lain. Saya banyak kali ilustrasikan itu. Di KPU Banggai itu botol ketemu penutup dia. Wah,
Botol ketemu penutup ya. Betul ketemu penutup. Kita sudah uji itu. Cobalah bayangkan kira-kira kalau saya diasosiasikan orang yang bisa dan mampu. Coba suruh saya urus pilkada pemilu di Kabupaten Banggai sendiri. Oke. Begitu juga mungkin Pak Mahmud. Atau Pak Rauf, atau Pak Budi, atau Pak Hidayat. Itu semata-mata. Kan urusan pemilu, urusan pilkada di sini dikelola oleh 5 divisi. Itulah sebabnya barangkali apa pencetus undang-undang atau perancang undang-undang sudah membagi porsi divisi masing-masing. Baik. Karena pekerjaan-pekerjaan itu. Apakah saya bisa jadi host? Belum tentu. Apakah saya bisa mengerjakan teknis penyelenggaraan? Belum tentu. Saya mungkin spesialis diutus Tuhan untuk mengurus logistik. Pak Mahmud spesialis ditugaskan Tuhan untuk mengurus sosialisasi dan pendidikan pemilih. Makanya capaian kita paling tinggi sesuai setengah angka partisipasi. Begitu juga Pak Rauf mengurus data. Pak Hidayat mengurus teknis penyelenggaraan. Begitu juga Pak Budi Sastra. Kan ini bagian-bagian satu rangkaian penting yang makanya saya bilang di bagian paling teologis saya terima kasih sama Tuhan memperjumpakan saya dengan teman-teman ini, termasuk dengan teman-teman sekretariat. Malele ini air mataku ini. Foto utusan itu kita sudah buktikan juga di kantor ini. Mana pernah kita ada batasan dengan staf sepanjang urusan yang ofisial ya. Kalau pribadi oke, masing-masing pribadi silakan, kita tidak mau campur. Tapi urusan ofisial kita jalan monitoring sama-sama satu mobil dengan teman-teman staf. Mana pernah kita apa yang mereka makan kita bisa pastikan kita sajikan, kita makan sama-sama di kantor. Itu kan suasana foto utusan. Teman-teman PPK, PPS, KPPS, kita sudah buktikan. Mana pernah mereka berangkat ke Palu lalu kita suruh jalan masing-masing? Kan tidak. Kumpul semua di kantor. Kita berdoa sama-sama di kantor. Kita makan sama-sama di kantor. Setelah berangkat, saya masih WA itu di jalan. Teman-teman, kamu satu mobil, baku-baku jaga, baku-baku lihat. Karena kamu semua itu bawa nama KPU Banggai ke sana. Kan suasananya itu sebetulnya. Sampai sekarang grupnya PPK, PPS, KPPS kan masih ada. Benar. Sekali-sekali kita sapa mereka. Itu suasana yang kita berharap juga mereka semaikan juga di bawah. Kalau satu mendapatkan satu, kan makin enak kita semaikan ini. Kan kita berharap itu yang kita terus tumbuh. Maka ini pekerjaan bersama. Ini tidak santo itu cuma sekucur tubuh yang lemah dengan berdiri pada kedua kaki yang rapi. Lagi-lagi Khalil Gibran ketua saya ini. Jadi tangan tidak boleh bilang sama kaki, hai kaki aku tidak membutuhkan engkau karena engkau bukan tangan, tidak boleh. Kita satu tubuh. Bahkan bulu mata pun ini ada fungsinya. Coba-coba ini bulu mata ini tidak bisa tidur kita. Woi, tidak ada tai mata. Tidak ada tai mata. Jadi semua kita sudah berfungsi. Teman-teman yang sebagai operator segala macam ini semua berfungsi. Jadi bayangkanlah kalau misalnya saya masuk ruangan tiba-tiba teman-teman yang bertugas, saya tidak merendahkan orang, yang bertugas untuk membersihkan ruangan tiba-tiba tidak ada, semua berantakan, kan hilang juga rasa nyaman bekerja. Kita berfungsi. Kebetulan Tuhan perjumpakan kita di periode ini bersama-sama. Alhamdulillah. Saya kembali ke yang tadi Pak Ketua. Itu tentu menanggapi itu menjadi sesuatu yang membanggakan juga kan, bahwa kita saling bergandengan tangan itu betul-betul bergandengan tangan ya. Tidak ada yang basiku setengah, tidak ada yang tentu itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Khususnya yang secara pribadi saya alami sendiri. Ini tentu dapat dinilai oleh teman-teman pemilih dimanapun berada. Bagaimana kekompakan, persaudaraan, foto utusan di internal KPU Banggai yang diperawat dan dijaga tidak hanya di kalangan KPU Kabupaten, tetapi itu diviruskan kepada teman-teman badan ad hoc. Ya, tentunya itu tidak hanya sampai dalam momentum pemilihan, ya kan? Tetapi ini kita pupuk terus ya. Semoga tentu bukan berarti KPU Banggai yang memulai, ya. Betul. Tetapi KPU Banggai yang mencoba
salah satunya ya salah satu lembaga yang mencoba untuk mempertahankan nilai-nilai foto utusan itu sendiri. Bahkan saya tambahkan ya, eh, mungkin lembaga atau orang lain di luar sana juga merawat tapi dengan cara yang berbeda. Ya. Mungkin mereka merawat tapi dengan cara yang berbeda. Kebetulan kami mengambil bagian di foto utusan. Oke. Dan mungkin yang lain di luar sana merawat adat, merawat warisan-warisan. Kan biasanya orang ada prosesi pernikahan dan lain sebagainya, atau penguburan dan lain sebagainya, atau acara-acara tertentu, syukuran dan sebagainya. Kan ada juga warisan-warisan adat yang terus dijaga, dipelihara oleh orang di luar sana. Tapi kebetulan kami di KPU mengambil bagian yang kecil, foto utusan. Itu. Pak Mahmud, kalau mau jujur juga kan, kalau kita bisa cek sama-sama, cek logo Pilkada Sarana Foto Utusan itu, sepintas orang lihat itu love. Oke. Sepintas orang lihat itu love. Ya. Padahal itu tangan yang bergenggam sebetulnya. Boleh. Tangan yang bergenggam. Coba lihat itu, cek, ada tangan begini, tangan yang bergenggam. Dan itu kita internalisasi, kita lakukan. Boleh kita cek sama-sama. Sejak kapan atau di mana KPU membiarkan teman-teman badan ad hoc berjuang sendiri kalau ada persoalan hukum? Tidak. Mereka masuk rumah sakit sebisa mungkin kita jenguk. Teman-teman yang bersoal di bawah pasti kita lakukan pendampingan. Itu kan bagian kecil yang kita lakukan untuk merawat persaudaraan itu, bahwa teman-teman tidak jalan sendiri. Teman-teman ada teman, ada saudara yang selalu jalan berdampingan. Ya, luar biasa. Saya maaf tadi memotong pertanyaan yang itu, tapi saya mau mempertegas di situ bahwa mungkin orang lain di luar sana juga punya cara atau punya pola yang berbeda untuk merawat tidak hanya mungkin foto utusan, tapi ada barangkali warisan-warisan leluhur yang bisa mereka jaga. Itu ada campur tangan orang yang lain, tapi kami hanya mengambil bagian yang kecil saja seperti itu. Ya. Foto utusan ini bagi KPU tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar nilai persaudaraan ya, tetapi dia adalah warisan demokrasi, ya kan? Warisan demokrasi. Kalau kita coba membreakdownnya ke dalam ruang demokrasi itu sendiri, bahwa putusan itu adalah warisan demokrasi. Ini tentu perlu cara-cara tertentu ya Ketua ya untuk merawat warisan demokrasi ini. Dalam hal ini foto utusan itu sendiri. Kira-kira Pak Ketua, ada kiat-kiat tertentu ya, bagaimana cara untuk generasi selanjutnya ya agar dapat merawat demokrasi, merawat warisan demokrasi tadi itu. Kira-kira bagaimana itu Pak? Ya, setiap orang, setiap generasi, setiap waktu punya pengalaman yang beda-beda. Begitu. Kita juga ditempah dengan pengalaman yang beda-beda. Nah, kalau kita pernah punya pengalaman sakit atau punya pengalaman gagal, masa kita mau ulang? Kan kita berharapkan kehidupan kita tiap hari terus bertambah dan bertumbuh. Maka kalau itu hal yang baik, pertahankan, kalau bisa ditingkatkan. Kan begitu. Manusia normal itu kan dia bisa melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang pantas, yang mana yang tidak pantas. Itu manusia normal. Kalau tidak pantas, kalau itu salah, ya jangan dikembangkan. Nah, yang kita lakukan ini kan, saya boleh bangga di bagian ini ya. Ya. Yang kita lakukan ini kan, kita mau bertambah dan bertumbuh, kita mau memperbaiki. Dengan segala penilaian orang terserah. Tapi kan boleh juga kita bangga, kita kita di capaian ini kita alhamdulillah dari aspek logistik tidak sempurna memang, tapi tidak kayak menyeramkan yang terjadi di tempat lain. Dari aspek sosialisasi bangga kita Pak, angka partisipasi paling tinggi. Begitu juga misalnya dari aspek teknis penyelenggaraan. Nah kan kita mau memperbaiki. Foto utusan itu bagian kecil dari yang kita sudah pernah rawat, kembangkan, dan mudah-mudahan kita berharap generasi-generasi berikutnya, entah siapa sih sudah kita, tapi paling tidak kita sudah punya frame. Tolong dijaga ini, dirawat ini, semua yang ada di kantor ini. Foto utusan persaudaraan sudah terbangun di kantor ini. Ada monumennya juga di sebelah situ.
tolong dirawat itu. Kan kita berharap kan tidak hanya generasi kita, tapi generasi berikutnya tolong jaga rawat itu, karena di situ bukan cuma soal kata, tapi di situ ada nilai. Masya Allah. Di situ ada nilai, itu warisan yang harus kita jaga, kita rawat, kita kembangkan. Kalau perlu dia berbuah dan bertumbuh, supaya terus terawat. Kan kalau semua orang punya kesadaran akan nilai yang sama, kan mau apa lagi? Sudah waktunya tarung, ya bertarung. Lawan itu bukan musuh. Lawan itu adalah kawan bertanding. Pak Mahmud main badminton, kalau tidak ada lawan, siapa kawan bertanding? Jadi lawan itu bukan musuh. Lawan itu adalah kawan bertanding. Jadi ketua saya ini tidak hanya Khalil Gibran, tetapi dia juga seorang Machiavelli tentang bagaimana dalam konteks lawan melawan. Tentunya kita sangat berterima kasih ya, narasumber kita kali ini tidak kaleng-kaleng ya, dan pastinya bukan belek-belek ya kan. Tentu kalau tadi adalah pesan untuk generasi selanjutnya terhadap warisan demokrasi kita dalam konteks foto utusan itu. Generasi muda hari ini akan menjadi pelaku demokrasi di masa depan, itu sudah pasti, karena akan tiba masa mereka, ya kan? Nah, tentu kita ingin mendengar juga dari Pak Ketua apa pesan Pak Ketua terhadap generasi muda Kabupaten Banggai agar terus menjaga dan merawat demokrasi sebagai sebuah warisan yang dibingkai dalam nilai-nilai foto utusan itu sendiri. Lambat atau cepat, mereka lah yang akan mewarisi posisi atau mewarisi apapun yang akan kita tinggalkan besok. Ini kan lambat atau cepat, mereka lah akan mewarisi. Maka dinamika memang mungkin bisa berbeda. Tantangan memang mungkin bisa berbeda. Pola, aturan bisa jadi berbeda, mengikuti sesuai dengan perkembangan zamannya. Kan kita lihat 10 tahun lalu, dinamikanya beda dengan yang sekarang. Kita tidak tahu besok terjadi apa. Tapi foto utusan tidak boleh hilang. Dinamika, tantangan, norma, pola, kan kita tidak tahu ini besok pola pemilihan seperti apa, khususnya di penyelenggara. Pola bisa saja berubah, tapi foto utusan tidak boleh hilang. Kenapa? Karena dia nilai. Masya Allah. Jadi itu sama dengan misalnya orang boleh berilmu tinggi tapi adab jangan hilang. Ya. Jadi kan tidak boleh, karena itu standar dasar manusia ada di situ. Maka buat saya sebagai anak adat di Tanah Babasalan ini, saya cuma pesan itu sebagai anak daerah, warisan leluhur tidak boleh hilang, karena foto utusan itu warisan dan kehormatan Kabupaten Banggai. Masya Allah. Sangat luar biasa pesan Pak Ketua untuk generasi muda. Ya, tentunya sedikit pesan saya juga selaku host untuk generasi muda kita ke depan. Ya, lakukan hal yang terkecil, memulai dari hal yang terkecil, yang manfaatnya walaupun itu kecil. Karena itu bagian daripada untuk melatih diri kita, ya, agar terbiasa terhadap hal-hal yang kecil untuk menjadikan itu sesuatu yang besar. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan kita panen di esok hari. Insya Allah kita akan bertemu pada episode lain waktu, ya, dan tentunya dengan narasumber yang tidak kalah luar biasa. Kita akan coba menguliti beberapa item untuk episode-episode selanjutnya. Terima kasih Pak Ketua sudah menjadi pada kesempatan kali ini.
ini sangat luar biasa dan tentunya menjadi informasi-informasi penting, menjadi nilai tambah informasi untuk teman pemilih kita dimanapun berada, dan tentunya tetap ikuti podcast Foto Utusan KPU Banggai untuk selalu mendapatkan informasi-informasi terupdate seputaran kepemiluan ataupun seputaran nilai-nilai demokrasi itu sendiri yang akan dibahas pada sesi-sesi podcast selanjutnya. Demikian dari kami dan saya selaku host Mahmud dan juga narasumber kita pada kesempatan hari ini Ketua KPU Santo Gotia mengucapkan terima kasih kepada teman pemilih. Salam sehat dan salam foto utusan dimanapun Anda berada. Demikian dan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.